warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulinar. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertemuan kedua tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Vivi Alvina Nurbaiti. Yang kedua, Adinda Riani. Yang ketiga, Rahma Yulinar. Yang keempat, Salwa Fania. Yang kelima, Mayaratul Mubarokah. Yuk kita simak apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi. Sebelum kita mengetahui arti dari teknologi komunikasi, kita harus mengetahui apa itu arti teknologi dan apa itu arti komunikasi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan komunikasi adalah sebuah istilah yang memiliki makna di mana terjadinya proses pertukaran informasi, kata, ataupun tanda yang dilakukan oleh dua orang atau juga bisa lebih. Proses tersebut atau proses komunikasi dapat dilakukan dengan cara nonverbal maupun verbal. Dalam proses komunikasi, kedua orang atau lebih yang melakukan komunikasi memiliki untuk memberikan ataupun menerima sebuah informasi. Setelah kita mengetahui makna atau arti dari teknologi dan komunikasi, kita jadi bisa menyimpulkan apa itu makna dan arti teknologi komunikasi yang sebenarnya. Teknologi komunikasi merupakan suatu hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi seperti mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, mengedit, mengolah, dan memanipulasi informasi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi merupakan suatu siklus yang akan terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan teknologi komunikasi ini tentu membawa perubahan dalam spek komunikasi sehari-hari. Seorang ahli bernama Alvin Toffler membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologi menjadi 3 bagian, yaitu gelombang pertama. Fase ini muncul pada tahun 8000 sampai 7000 sebelum Masehi, di mana ada perubahan cara hidup manusia dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam, manusia sudah mulai mengenal pertanian. Maka saat itulah adanya peralihan manusia dari kegiatan perhutanan menjadi pertanian. Jika dilihat dari proses komunikasinya, pengiriman pesan dilakukan dengan komunikasi interpersonal atau tatap muka. Tentu saja komunikasi dilakukan masih secara lisan dan belum memakai bantuan teknologi media lain. Di gelombang kedua, fase ini muncul pada tahun 1700 Masehi sampai 1970 sebelum Masehi, yang ditandai dengan ciri utamanya yaitu munculnya revolusi industri. Peradaban manusia pada tahap ini juga dianggap lebih maju dengan dijadikan mesin sebagai teknologi penting bagi kehidupan. Maka mulai juga kenal istilah transportasi, bisnis, perdagangan, dan lain-lain. Kemudian perkembangan media audiovisual dengan pemanfaatan satelit pemancar yang bisa menjangkau seluruh dunia dengan mudah. Radio mulai digunakan untuk propaganda dan perjuangan dalam memenangkan perang. Tetapi bukan karena perangnya, melainkan bagaimana teknologi radio dan surat berperan dalam penyebaran informasi dan komunikasi. Di gelombang ketiga, fase ini muncul pada masa 1979 sampai 2000 yang ditandai dengan penggunaan energi yang dapat diperbaharui. Gelombang ini terus berlanjut sampai sekarang dan tak tahu sampai kapan berakhir. Di gelombang keempat ini, tahap ini setelah tahun 2000. Hal ini terjadi karena adanya proses revolusi. Selanjutnya, perubahan di mana komunikasi memegang peranan penting. Di era gelombang 4 ini, tenaga mesin tetap masih digunakan, tetapi mesin yang berkaitan dengan perangkat teknologi untuk berkomunikasi berkembang dengan sangat cepat. Ini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi teknologi komunikasi. Fungsi teknologi komunikasi dan informasi secara umum memiliki 6 fungsi yang cukup penting, antara lain fungsi sebagai penangkap, pengolah, menghasilkan, penyimpanan, mencari kembali, dan transmisi.
Kalau untuk tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu 1. Sebagai solusi dalam mengatasi sebuah masalah, 2. Membuka pintu kreativitas secara lebih luas, 3. Membangun efektivitas serta meningkatkan efisien dalam aktivitas kerja, 4. Memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam alat komunikasi tradisional. Yang pertama ada kentongan. Kentongan adalah komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Yang kedua ada teropong kaleng, digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Yang ketiga ada lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara, sama seperti kentongan. Lonceng juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah hingga menjadi sinyal bahaya. Yang keempat, ada asap. Biasanya asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selain itu, di era nenek moyang kepulauan, asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. Yang kelima, ada daun lontar. Orang zaman dulu memang sudah menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi yang tepat. Alat komunikasi surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Pajajaran, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Daun lontar inilah yang dipakai untuk bahan kerajinan serta naskah. Pada zaman itu, daun lontar menjadi sangat lazim digunakan. 6. Ada burung merpati. Burung merpati adalah hewan cerdas yang mampu mengenali arah. Dengan latihan khusus, merpati bisa menjadi hewan penyampai pesan dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi kecepatan terbangnya merpati juga cukup tinggi. Biasanya pesan digulung kemudian diletakkan pada tempat khusus yang ada di kaki burung merpati. Burung merpati akan terbang sesuai arah yang sudah diajarkan, namun tidak selamanya arah terbang merpati akurat. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama yaitu telepon kabel. Di awal perkembangan teknologi, telepon kabel menjadi alat komunikasi modern yang banyak diminati. Sesuai namanya, telepon kabel menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antar satu pengguna dengan pengguna lain. Hal inilah yang membuat penyebaran jaringan telepon mudah menyebar di wilayah-wilayah pedesaan karena biaya infrastruktur bisa ditekan. Sayangnya, umum telepon kabel tidak terlalu panjang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai beralih menggunakan penemuan baru yang lebih modern, yakni ponsel atau telepon genggam. Yang kedua yaitu ada smartphone. Seiring perkembangan zaman, telepon yang dulu menggunakan kabel kini sudah bersifat wireless atau nirkabel. Saat ini telepon genggam atau ponsel menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh tower transmisi dan satelit komunikasi. Alhasil, perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengkoordinir berbagai kebutuhan, mulai dari belajar, bermain, komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada email. Email pada dasarnya mengambil konsep surat, yakni berupa tulisan. Hanya saja email dikirim bukan oleh pos, melainkan oleh penyedia layanan internet tertentu seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Email kini bisa dengan mudah dikirim melalui ponsel pintar dalam waktu yang relatif cepat. Yang keempat yaitu ada faksimil. Faksimilnya adalah komunikasi yang tertulis yang bisa digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan untuk pekerja kantor yang sehari-hari membutuhkan pengiriman dokumen antar departemen tertentu. Yang terakhir yaitu ada koran. Koran memang tidak menggunakan sinyal atau menggunakan listrik, tetapi media yang satu ini bisa dikategorikan sebagai alat komunikasi modern. Pasalnya, koran merupakan sebuah kumpulan berita yang masih bisa dibaca hingga kini. Harus diakui bahwa koran kertas kini mulai berkurang akibat semakin masifnya pemberitaan di media daring paperless. Sekian penjelasan saya tentang macam-macam alat komunikasi modern. Sekian penjelasan dari kami tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.